Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu amma ba'du. Ya. Ayyuhal hadirun rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah. Yang pertama, mari kita senantiasa bersyukur atas limpahan nikmat yang sudah Allah Tabaraka Jalla wa Ala berikan kepada kita sekalian, sehingga di kesempatan sore hari ini atau hari ini, di hari yang ke-11 atau hari pertama dari sepertiga bulan yang kedua di bulan Ramadan 1446 Hijriah, Allah pertemukan kita kembali untuk meningkatkan ibadah kita di bulan suci, di bulan yang penuh dengan keberkahan ini. Yang kedua, sholawat dan salam semoga tercurahkan kepada beliau uswah wa qudwah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Demikian juga untuk keluarganya, untuk generasi terbaik pada masa itu, yakni sahabat, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Dan mudah-mudahan syafaatnya kita akan dapatkan kelak di yaumil kiamat, ya, yang tentunya bisa kita peroleh ketika kita menghidupkan, menerapkan daripada sunnah-sunnah beliau di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah di kesempatan menjelang buka puasa ini, Ustaz akan tambahkan materi yang kemarin. Masih ingat ya? Kemarin sampai ria ya kan? Lupa. Tidak apa-apa, kita sedikit flashback. Bahwasanya bulan Ramadan, entah sudah berapa tahun antum berpuasa, berapa tahun? 14 tahun, yakin antum umur 1 sudah puasa? Belum. Masih ingat? Di umur keberapa mulai berpuasa? Dikurangi dari situ. Ya, kalau sekarang 14, ya, mulai belajar puasa umur 6 tahun, ya, berarti baru 9 tahun, ya, dari umur 6 sampai 14 gitu kan. Jangan 14 tahun, nggak mungkin umur 1 tahun puasa, ya, nggak kuat. Baik, adapun perintah puasa kita sangat maklum, ada di Quran surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Siapa yang diseru? Orang-orang yang beriman. Siapa yang diperintah? Orang-orang yang beriman. Selain orang beriman diperintah tidak? Tidak. Pertanyaannya, kenapa hanya orang-orang yang beriman yang
diperintahkan. Nah, kenapa? Ya. Kenapa perintah puasa hanya diberikan kepada orang-orang yang beriman? Kenapa? Orang yang beriman sama nggak dengan orang bertakwa? Sama tidak? Ya? Tidak. Ya. Beriman dulu baru bertakwa. Ya, kan ayatnya tadi menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, tattaqun itu orang-orang yang bertakwa. Jadi naik tingkat. Ya, beriman dulu baru bisa bertakwa. Ya. Tidak ada takwa tanpa iman. Ya, orang yang bertakwa pasti beriman. Tapi kalau orang beriman belum tentu bertakwa. Ya, nah, jadi kenapa pertanyaannya? Kenapa hanya orang-orang yang beriman yang Allah seru, yang Allah perintahkan untuk berpuasa? Dan ini tidak hanya zaman sekarang juga. Kan dikatakan tadi bahwasanya sebagaimana orang-orang terdahulu, ya, tahun lalu juga seperti itu, 1 tahun yang lalu, 1000 tahun yang lalu, ya, seperti itu juga. Bahwasanya yang diseru hanya orang-orang yang beriman, ya, bukan yang lain. Polanya sama. Ya, beriman melalui sebuah prosesnya baru bertakwa. Jadi kenapa hanya orang-orang beriman yang diperintahkan berpuasa? Kenapa? Nah, siapa yang tahu? Jawabannya ada di surat Al-Ankabut ayat yang kedua dan yang ketiga. Siapa yang hafal? Ayo, surat 29 Al-Ankabut, laba-laba. Nah, ya, artinya laba-laba. Ayat yang kedua dan yang ketiga. Coba bacakan. Ya. Ayo, kami bacakan satu. Lukman, Lukman, sambil menguatkan, sambil membaca ayat Al-Ankabut ayat yang kedua. Iya, bacain Jeroman. Ya, habis. Ahasiban nasu ayyutraku amanna wahum la yuftanun. Ahasiban nasu, apakah manusia itu mengira, ya, apakah manusia itu menyangka ayyutraku, mereka dibiarkan, ayyakulu, mereka mengatakan amanna, tapi orang-orang yang beriman, wahum la yuftanun, kemudian tidak diberikan ujian. Apakah manusia itu mengira
ketika sudah mengatakan beriman, kemudian dibiarkan saja tanpa diuji? Yaitu jawabannya. Jadi orang beriman pasti diuji, ya, pasti diuji. Jadi diwajibkannya puasa, ya, adalah salah satu bentuk ujian. Ujian apa ya? Ujian keimanan. Apa tujuannya? Ya, yang ketiga. Laqad fatana alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu. Maka sungguh ujian itu juga diberikan pada orang-orang yang terdahulu. Nah, agar Allah melihat siapa di antara mereka yang benar, ya, wala ya'lamannal kadzibin, dan siapa yang mengatakan beriman tadi itu bohong. Ya. Jadi tujuan ujian itu hanya ada dua, untuk melihat aslinya itu seperti apa. Ini orang-orang yang benar ataukah orang-orang yang hanya berdusta. Ya. Karena puasa adalah ujian keimanan, ya, Allah ingin melihat iman siapa sih yang benar. Ya. Apakah ini hanya ucapan belaka ataukah mampu ia buktikan. Jadi Allah hadirkan puasa sebagai alat uji, sebagai bentuk pembuktian orang-orang yang beriman benar imannya atau tidak. Ketika benar imannya, maka dia akan menjadi golongan orang-orang yang bertakwa. Ya. Kalau keimanan itu ada di dalam hati, ya, keyakinan seseorang, ya, atas suatu hal, maka konkretnya, realisasinya, perwujudan daripada iman itulah yang namanya takwa. Prakteknya, ya, praktek dari keimanan. Antum yakin, antum praktekkan. Setelah antum praktekkan, ya, antum sudah bisa membuktikan di situ, ya, benar prakteknya, ya, maka antum masuk golongan orang-orang yang bertakwa. Jadi itu. Oke, baik, sampai di sini bisa dipahami. Ya. Yang selanjutnya, karena ending daripada puasa tadi adalah menunjukkan siapakah kita sebenarnya, yakni apakah orang bertakwa atau yang tidak. Tetapi hasil akhirnya diharapkan dengan melalui proses puasa itu, ya, terbentuk orang-orang yang bertakwa, ya. Nah, di proses ini, ya, ada yang tersesat, ya, ada yang salah jalur, ya. Sebagaimana yang kita sudah sampaikan kemarin, udah berproses, udah kerja keras, tetapi tidak mendapatkan pahala, ya, tidak dihargai kerja kerasnya. Masih ingat kemarin di dalam Quran surat Al-Ghasyiyah, nyambung masih dengan yang kemarin, ya. Muka mereka terhina, tertunduk, karena sebentar lagi mereka akan dicampakkan ke dalam api neraka. Tasla naron hamiyah, dilemparkan mereka, ya. Dan sekali lagi itu bukan untuk orang-orang yang malas, ya, bukan pemalas yang dimasukkan ke dalam neraka ini yang dibicarakan di dalam Quran surat Al-Ghasyiyah tadi, tetapi orang-orang yang aktif, orang-orang yang bekerja keras, ya, orang-orang yang berpeluh-peluh, orang-orang yang bersungguh-sungguh, ya.
Tapi sungguh-sungguhnya ini salah jalur. Salah jalur. Ya. Masih ingat kemarin yang pertama adalah pencinta dunia. Memang dia berbulu-bulu, tapi untuk urusan dunia orang ini dicampakkan yang pertama masuk ke dalam neraka hamiyah. Ya. Yang kedua kemarin orang yang ahlul bid'ah, dia bekerja keras, dia tidak pernah ibadah rajin, ke masjid rajin, baca Quran rajin, sedekah rajin, tetapi salah. Dia kadang suka nambah-nambahin atau tidak sesuai dengan aturan mainnya, serampangan ibadahnya. Maka ini pun masuk dalam golongan yang dicampakkan dalam api neraka. Yang ketiga, ini yang banyak yang harus hati-hati, adalah golongan orang-orang yang tidak ikhlas, yang tidak ikhlas. Kalau yang kedua tidak mutaba'ah, tidak sesuai dengan petunjuknya. Yang ketiga ini orang-orang yang tidak ikhlas, sehingga amalnya rusak, sehingga amalnya tertolak. Orang yang rusak amalnya yang pertama, yang tidak ikhlas adalah riya. Masih ingat riya? Ingin dilihat, ingin dilihat amalnya. Kalau didengar ada lagi beda namanya, apa? Sum'ah. Kalau ingin dilihat berarti apa? Dia action, action. Amal ditunjukkan, sholat dibesar-besarin, Allahu Akbar. Supaya kedengaran terlihat. Coba ditunjukin, saya lagi puasa, ini dia puasnya, pegang-pegang perut. Tapi kalau nggak ada, dia tidak melakukan. Besoknya dia ceritakan, kemarin saya sedekah 500.000. Ini bukan riya namanya, tapi sunnah. Kalau ini loh, saya sedekah 500.000, apa? Itu berarti riya. Kalau besoknya, bulan depan, tahun depan, diceritakan tahun lalu saya sedekah 500.000 ke si A misalkan. Ini namanya sunnah. Beda antara riya dengan sunnah. Sama-sama ini sunnah riya. Ini syirik ke kecil tinggi. Dan menunjukkan ketidakikhlasan dalam beribadah. Karena saat ibadah itu harus ikhlas, maka orang yang riya, maka orang yang sunnah tidak diterima ibadahnya. Tapi dia nggak tahu, dia nggak tahu, makanya menganggap bahwa dia sudah bekerja keras, nggak sadar. Penyakit yang selanjutnya yang harus kita waspadai, supaya antum tidak menjadi orang-orang yang merasa saya akan masuk surga, ternyata masuk neraka. Setelah ditengokin, antum riya, antum sum'ah. Yang ketiga, ujub. Ujub. Ini penyakit hati yang sangat berbahaya. Yang ketiga adalah ujub, bukan ujub, tapi ujub. Apa ujub? Ujub apa? Sombong. Belum. Ujub belum sombong. Apa ujub? Ujub itu dari kata ujubun, kagum, kan? Kagum terhadap dirinya sendiri, bukan kagum dengan orang lain. Kagum, berbangga diri, kagum dengan dirinya sendiri, bangga dengan dirinya sendiri. Saya gitu loh, ranking 1. Itu namanya ujub, bangga dengan diri. Orang lain nggak tahu, ini internal dirinya sendiri.
Coba saya nggak belajar sungguh-sungguh, pasti nggak ranking 1. Ngomong sama orang nggak? Enggak, ya dalam dirinya sendiri, ya. Ya. Jadi ujub, ya. Ini masalah dengan dirinya sendiri, ya. Dia menganggap dirinya level atas. Saya gitu loh, yang suka seperti itu, ya. Tetapi komunikasi dengan dirinya sendiri, ya. Setelah saya pontang-panting belajar jungkir balik, akhirnya saya ranking 1 misalkan, itu ujub, ya. Saya yang didahulukan, ya. Ini sangat berbahaya, dia meniadakan daripada pertolongan Allah, ya. Nggak dianggap Allah itu yang memberikan rahmat, yang memberikan pertolongan, yang memberikan bantuan. Ini tidak dianggap, ya. Ujub, ya. Kalau riya tadi masalahnya dia pengen tampak orang lain, ibadahnya ditunjukkan untuk orang lain. Tapi kalau ujub, ya, ibadahnya itu ditujukan untuk dirinya sendiri, ya. Kalau riya itu syirik, ya, syirik dengan menghadirkan orang lain, ya, di samping Allah, ya. Ini Allah, ini yang lain karena saya ingin dilihat. Ini riya, bentuk riya, syirik, tetapi yang dihadirkan adalah orang lain. Tapi kalau ujub, syirik juga, tapi yang dihadirkan adalah dirinya sendiri. Ini Allah dan saya, gitu, ya. Berbahaya ini. Ini adalah benih-benih kesombongan. Jadi ujub adalah asal mula dari sombong, takabur, ya, bukan takabur, tapi takabur. Nah, kalau takabur nggak bisa lari, ya. Ya, dibilang ya takabur, jangan takabur. Nah, ya. Baik. Kalau riya tadi, itu dia menghilangkan, tidak menganggap ayat yang berbunyi iya karena hanya kepada mula, ya, kami menyembah, hanya kepada Allah lah kami menyembahnya, menghapus bagian dari surat itu riya. Tapi kalau wa iya karena sa'id, hanya kepada mula kami memohon pertolongan. Nanti orang yang ujub, ya, kena di sini, ya. Kalau orang riya kena iya karena wudu. Kalau orang ujub kena wa iya karena sa'id, karena dia tidak menganggap adanya pertolongan Allah, ujub, ya. Kalau penyembahannya untuk orang lainnya, berarti iya karena wudu, enggak menganggap ayat itu. Jadi sama-sama melanggar ayat itu, dua-duanya itu, ya, baik riya maupun ujub, ya. Sum'ah juga masuk. Sum'ah tadi, ya, dekat dengan riya. Cuma bentuk ya saudaranya riya, ya, saudaranya riya. Ya. Ya, ada ujub, ya, ini masalahnya dengan dirinya sendiri. Dan ini adalah asal mula sombong, takabur. Ya, jadi setelah ujub, ya, kalau masih dipertahankan terusnya, ya, maka penyakitnya makin parah, ya, naik level jadi sombong, ya, sudah akut. Jadi ujub yang akut, nah, ya, penyakit ujub yang akut, ya,
maka muncul yang namanya sombong. Kalau sombong, bedanya apa dengan ujubnya? Kalau sombong ini sudah merendahkan orang lain. Ya, kalau sombong ini sudah merendahkan orang lain. Ya, ini banyak sekali. Ya, bodoh. Nah, itu sombong, bukan ujub. Ya, dia itu bodoh. Nah, misalkan ada orang mengatakan gitu, si O itu bodoh dia. Berarti yang mengatakan itu adalah orang yang sombong, ya, orang yang takabur. Kan dia sudah merendahkan orang lain. Ya. Dia merasa ya pasti dia merasa lebih tinggi karena dia berani mengatakan orang itu bodoh. Ya. Nah, makanya jangan terbiasa dengan kata-kata itu, karena itu luar biasa. Ya, itu jelas kesombongan, ujub aja nggak boleh. Ya, apalagi sombong, bangga dengan dirinya sendiri saja. Ya, ini sudah berpenyakit hatinya. Apalagi sombong takabur. Ya, orang yang sombong pasti ujub. Nah, ya, orang yang sombong pasti ujub itu. Tapi kalau orang yang ujub belum tentu dia sombong. Kalau dia tidak menunjukkan ya kepandaiannya ya, dengan merendahkan orang, ya tidak akan masuk kategori sombong. Dia hanya dengan masalahnya dengan dirinya sendiri saja. Ya. Karena memang ujub ini benih-benih kesombongan. Ya, ingat, orang sombong pasti ujub. Ya, orang ujub belum tentu, tapi sebentar lagi akan menjadi sombong. Ya. Oke. Baik. Ya. Sampai di sini silakan kalau ada yang bertanyakan. Ya silakan, boleh bertanyakan. Oke, nah saya ini sudah tahu ya perbedaan antara riya dengan ujub ya. Ya usah tambahkan lagi beda yang lain ya. Kalau riya ya, itu dalam masalah agama ya. Riya hanya dalam masalah agama. Ya, tapi kalau ujub bisa dua-duanya, bisa masalah dunia juga masalah agama. Ini perbedaan yang signifikan. Ya. Jadi kalau misalkan ya, untuk disuruh sama ustadznya gitu kan, ya, antum udah menjawab benar, udah tolong tunjukkan jawabannya antum di depan. Apa ustadz? Saya nggak mau riya. Nah, benar salah ini? Salah, ya, salah. Nah, ini urusan dunia, ya. Antum bisa mengerjakan soal, nah, antum mau berbagi, kok malah dibilang apa Ustaz? Saya nggak mau riya. Ya, ini salah kaprah. Ya, riya hanya masalah agama. Ya. Ya, kerjaan-kerjaan dunia silakan ditampilkan, ya. Tapi jangan sampai sombong, kan itulah khawatirnya sombong. Nah. Ya. Artinya apa? Kalau antum disuruh di depan, habis itu antum mengatakan benar, nah saya gitu loh. Nah dia yang lain goblok misalkan, nah itu baru masuk dia ujub dan sombong. Nah. Oke? Baik.
Oke. Baik, ria, kemudian sum'ah, kemudian ujub, kemudian takabur. Ini beberapa penyakit yang merontokkan amal-amalan kita. Ya. Maka ini sangat berbahaya. Ya. Adapun secara khusus ujub, ini apa sih bahayanya ujub? Ya. Apa bahayanya? Ya. Apa bahayanya sifat membanggakan diri sendiri? Apa? Apa bahayanya ujub? Manusia itu memang diciptakan dalam kondisi yang lemah, yang hina di hadapan Allah. Sementara orang yang ujub enggak, dia akan sulit merasakan terhina di hadapan Allah. Jadi orang yang terjangkit penyakit ujub ini biasanya tidak suka berdoa. Ya, tidak suka berdoa. Ya, padahal ad-du'a umumul ibadah. Ya, doa adalah ya, inti daripada ibadah. Macam-macam. Kalau orang ujub, dia tidak mau berdoa. Ya, jauh dari ibadah. Ya, dia tidak akan minta pertolongan jadinya. Ya. Sebagaimana tadi bahwa orang yang ujub itu menghapuskan iya wa iya karena stain, hanya kepada Allah kami memohon pertolongan, nggak butuh pertolongan. Yang ujub, kemana saya gitu tuh, nah, kan begitu kan? Itu yang orang-orang yang ujub. Ya. Nah, kalau seperti itu adanya, maka dia pun juga akan susah untuk tawadhu. Orang yang dalam dirinya ada penyakit ujub, ya, tidak akan muncul yang namanya sifat tawadhu, tidak akan ada. Ya. Dia nggak akan butuh orang lain juga nantinya. Jadi sosialnya pun rendah. Padahal manusia itu memiliki dua dimensi, sebagai individu juga sebagai makhluk sosial. Orang yang ujub sosialnya ini hampir tidak ada nantinya. Ini yang sangat berbahaya. Karena kita paham bahwasanya apa yang terjadi ya, semua adalah semata-mata karena Allah. Saya bisa hadir di sini karena Allah. Saya bisa makan karena Allah. Saya bisa sampai ke level ini ya karena Allah. Saya bisa menjadi santri ya karena Allah. Saya bisa hafal 30 juz karena Allah. Bayangin aja kalau Allah nggak nolong, ya, antum nggak pernah dikasih kesehatan, bisa hafal 30 juz? Nggak mungkin, ya? Ya nggak mungkin. Sehat aja belum tentu. Siapa yang ngasih sehat? Oh, saya bisa sehat karena saya makan 3 kali sehari, istirahat, dan sebagainya.
Yang bisa ngasih makan 3 kali siapa? Kan gitu. Kalau kembali lagi ditanyakan seperti itu, harusnya akan dapat bahwa saya sampai di level sekarang, saya sampai berhasil seperti sekarang, tak lain dan tak bukan semata-mata karena bantuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang wujud tidak sampai seperti itu, maka ini berbahaya. Ya. Oke. Selain itu ada lagi penyakit-penyakit yang akan merusak amalan seseorang. Ada, masih ada seabrek-abrek. Ya. Jadi tidak hanya ria. Ya. Yang pertama murtad. Ya. Yang kedua syirik. Ya, syirik. Baik yang besar maupun yang kecil ya. Baik yang nyata-nyata ataupun yang khafi, yang tersembunyi. Syirik. Ya. Kemudian bagian dari syirik yang lainnya adalah ria, ya. Nah, setelah ria ada sum'ah, kemudian ada ujub, kemudian ada takabur. Masih ada lagi yang lain. Apa? Dolim, ya. Dolim ini menggerogoti amal seseorang. Apa dolim? Ya. Menyakiti orang lain. Ya, tidak hanya secara fisik, tapi juga perkataan. Nah, tuli ini bisa jadi masuk kategori zalim. Ya, suka tendang-tendang, habis itu maki-maki, ya, nyakiti hatinya. Zalim. Zalim. Dan ini ada ceritanya secara khusus ini. Ya, ada seseorang yang hampir saja masuk surga, ya hampir saja masuk surga. Dia sudah melewati ya, jembatan ya, Shiratal Mustaqim, ya. Tapi hampir selesai di situ ada yang namanya muqantarah. Nah, ya, muqantarah. Ada wilayah sampai seperti itu. Ya. Hampir saja dia masuk surga, ya. Tetapi ya, ada suara, ya, yang menjadikan dia terhenti. Siapa? Orang-orang yang dizolimi, orang-orang yang disakiti. Ya. Dulu saya pernah diginiin, pokoknya dijolimin sama si A tadi yang mau masuk surga. Ya, katakanlah si B yang dijolimi, ya. Nah, setelah dikumpulkan bukti-buktinya dan memang pasti Allah juga melihat gitu kan, ya. Ya akhirnya orang yang tadinya hampir masuk surga tadi nggak jadi, ya, nggak jadi, ya karena amalnya dikasihkan, karena dituntut, ya, dia dituntut. Saya dulu waktu di dunia dijolimin sama si A. Ya, nuntut dia di akhirat, ya, nggak terima, ya, orang yang nyakit kau masuk surga, nggak adil ya Allah, ya, saya nggak terima orangnya dimasukin dalam surga, ya. Dia pernah menjolimin saya, tidak minta maaf, ya, sampai mati, ya, ya, sampai saya mati dan dia mati pun juga tidak pernah minta maaf. Saya nuntut. Ya, akhirnya apa? Ya, amalan si A tadi ini ya, diberikan ya, setara dengan kezaliman yang pernah ia lakukan kepada si B. Ya, kalau level zalimnya lebih tinggi lagi ya semakin banyak. Kalau masih kurang gimana? Nah, dibalik. Ya, kalau semua amalnya si A ini ya, ketika dikasihkan sama yang orang yang dizolimi tadi itu masih kurang, ya, ya, maka berhutang dia, ya, si A-nya ini berhutang amal, ya. Gimana caranya? Ya, Allah sampaikan dosanya si B, ya, ditimpukan ke A, begitu, ya. Yang dia sudah minus, ya, sudah habis amalnya malah ditambahin kesalahan atau dosa-dosanya si B.
Ya, maka si A ini tadinya jadi keburukannya makin berat, ya, makin banyak, maka sehingga dia masuk, ya. Nggak jadi dia masuk surga, malah masuk neraka. Dan yang dizolimi tadi harusnya dia masuk neraka, bisa jadi malah masuk surga. Apa ya Iwan? Sifat-sifat ini luar biasa, solim. Ya. Dan masih banyak penyakit-penyakit hati lainnya yang bisa menggerogoti amal, ya. Yang bisa menjerumuskan, yang bisa menyeret pelakunya ke dalam api neraka. Ya. Kita berdoa ya, mudah-mudahan kita semua Allah jauhkan dari penyakit-penyakit hati yang sangat berbahaya tadi. Tentunya antum harus waspada, selalu ya, mempelajari ya, tentang penyakit-penyakit hati yang lainnya, supaya kita tidak menjadi ya, pelaku, tidak menjadi orang-orang yang terkena wabah penyakit hati tadi. Ya, karena sungguh luar biasa efeknya dalam kehidupan kita. Ya, kita yang sudah berpeluh-peluh, kita sudah bekerja keras, tahu-tahu masuk neraka. Naudzubillah min dzalik. Oke, baik. Sebelum kita akhiri, siapa yang ada yang mau ditanyakan silakan. Ustaz berikan waktu. Wadali. Silakan kalau ada yang ditanyakan. Jangan sampai ada keraguan atas apa yang sudah ditulis. Ya. Bertanya menghapus keraguan. Ya, salah satu manfaatnya. Ya. Keraguan itu adalah penyakit keimanan. Ya, harus dihilangkan. Ya, dengan apa? Ya, orang ragu ya, ditanyakan. Obatnya ragu adalah bertanya ya, dan belajar. Ya, bertanya itu bagian dari belajar. Ya, baik. Silakan, ini ada yang mau tanya. Ya? Nah? Dengarkan dulu. Ya, lanjut. Gitu ya. Baik. Kemarin masih ingat ya, ada ibadah yang disyariatkan untuk disiarkan. Ya. Disiarkan itu apa? Ditunjukkan. Ya. Kita mau sholat wajib, ya ditunjukkan. Kita ke masjid. Ustaz, nanti saya riya, ya enggak, ya, karena itu kewajiban. Wajib hukumnya laki-laki sholat di masjid. Enggak, gara-gara materi riya, jadi wah udah, saya sholatnya di rumah saja. Ya. Enggak semuanya kena di situ. Ya, cuman ya harus harus ikhlas. Ya, insya Allah itu tidak riya, tapi dijaga masalah ikhlasnya. Ada amalan-amalan yang disunnahkan, ya, lebih bagusnya disembunyikan itu ya, jangan sampai terlihat gitu. Kan sedekah, ya, sedekah, kemudian infak, kemudian sholat sunnah, iya, saya mau sholat sunnah, iya tapi kalau di sini ya sholat sunnah ya ditunjukkan. Ya, kalau antum di rumah, ya, di rumah, ya, itu sholat sunnahnya lebih bagus di rumah. Ya, sholat wajibnya ke masjid. Ya, jadi sebelum ke masjid antum sholat sunnah dulu qobliyah, ya kan? Iya. Habis itu ya, setelah selesai sholat, ya, zikir itu ditunjukkan. Ya, atau duduk di situ bentar gitu kan, nah, itu tunjukkan. Jangan habis salam langsung kabur. Ustaz, saya mau sholat sunnah ba'diyah di rumah saja.
ya. Tanpa zikir, salah. Zikir dulu, ya. Baru habis itu pulang. Tidak usah sholat sunnah di masjid, pulang. Tapi sampai di rumah sholat sunnah ya. Bukan kemudian enggak ini bohong saja, jangan strategi aja itu. Pura-pura aja supaya ngeles saja, ya. Ya, niatnya memang nggak mau sholat, ya. Diembel-embelin supaya tidak riya, ya nggak boleh kayak gitu, ya. Oke. Jadi ada pada tempatnya. Kapan dia riya, ya. Kapan dia tidak, itu juga ada. Termasuk ya, atau dipengaruhi oleh situasi dan kondisi juga. Ya. Kalau kondisinya dia adalah seorang pemimpin misalkan, dia suri teladan, ya sholat sunnah, ya disiarkan, ya. Karena dia adalah teladan, dia tokoh masyarakat, dia ustadz besar, ya, yang akan diikuti tindakannya, ya sholat sunnah di masjid, ya. Karena dari sana orang akan melihat, oh ya, saat ini memang tidak ketinggalan sholat sunnahnya. Orang pada ngikuti gitu, nggak masalah. Ya. Cuman ya tidak terus-terusan, ya. Ada takarannya di situ. Ya. Jadi jangan karena beralasan ya, jadi muncul ya, supaya saya nggak riya, saya ibadahnya semuanya di rumah, ya. Tidak ada orang yang tahu. Emang dia nggak beribadah nanti ujungnya itu, ya. Hanya berkedok ya, supaya tidak riya, yang nggak boleh seperti itu. Ya. Karena tadi ada amalan yang menjadikan Islam itu syiar. Ya. Kalau dakwah, Ustaz, saya nggak mau dakwah, Ustaz. Ya. Saya nggak mau ceramah, Ustaz. Ya. Riya, ya salah. Ya, yang nggak akan menyebar Islam nanti kalau nggak ada orang yang ceramah. Ya. Tapi kalau ragu ya silakan nanti ditanyakan, gitu maksudnya ya. Ada yang dohir, ada yang memang harus disiarkan, dan ada yang lebih bagus ketika memang disembunyikan. Ya, amalan yang disembunyikan itu luar biasa. Insya Allah pasti ikhlas. Ya, tapi benar-benar dilaksanakan ya, bukan hanya ngeles. Ya, orang nggak sholat sunnah di rumah bilang saya sholat Jumat. Ini, ya saya nggak tunjukkan Ustaz karena nggak mau riya. Padahal sebenarnya dia nggak sholat ya, nggak gitu. Ya. Baik, saya insya Allah sampai di sini dulu. Atau ada masih ada yang mau ditanyakan? Ya, boleh satu lagi. Oh iya, nah, bagaimana menghadapi pujian? Nah, biasanya, ya. Oke. Nah, wah dia ini yo, ini orang yang sangat rajin, masya Allah, gitu ya. Oke. Ya, ya. Nah, kemarin sudah saya ceritakan itu kan ya. Ya, ada seorang panglima besar, ya, panglima perang, ya, masih ingat ya? Iya. Nah, dia ingin menyembunyikan sholat malamnya, tapi ketahuan juga di situ. Nah, ngapain untuk tanya-tanya tentang masalah sholat malam saya? Nah, bisa dicuekin gitu kan? Selanjutnya dicuekin. Karena memang pujian itu, ya, lebih besar mudaratnya, ya, lebih besar mudaratnya. Bagi dulu, ya, bagi orang yang masih lemah, ya. Tapi kalau yang sudah paham dipuji nggak masalah dia. Ya. Tapi kalau yang belum paham, ya, khawatirnya dia terjerumus ke dalam riya tadi. Jadi ujub biasanya nanti, ya, ujub dan riya dan lain sebagainya. Kemudian, ya, jangan lupa berdoa, ya, berdoa. Kalau dipuji itu berdoa. Apa doanya? Ya, saya lupa. Kalau ada doanya nih.
Ya Allah, aku berlindung dari perkataan orang-orang yang nggak ngerti dengan sebenarnya saya gitu. Dan dia hanya melihat dari tampaknya. Dia tidak tahu yang sesungguhnya gitu ya. Ya, saya berlindung diri dari apa yang diucapkan dia. Ya. Karena dia tidak tahu sebenarnya kondisi saya itu seperti apa. Kalau diterjemahkan seperti itu. Ya. Tapi ini saya sampaikan ini ada, insyaallah. Nah, ini doanya ya, Ustaz dapatkan. Doa ketika kita dipuji ya. Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun. Ya Allah, jangan engkau siksa aku akibat perkataan mereka. Ya Allah, jangan siksa aku atas ucapan yang mereka katakan. Kan orang memuji itu kan, memuji-muji itu maksudnya. Ya. Kemudian dilanjutkan, waghfirli ma la ya'lamun. Dan ampunilah apa-apa yang tidak aku lakukan. Nah, bisa jadi itu hanya cuma pujian-pujian aja. Ini loh, dia sudah menolong banyak orang, padahal dia hanya sedikit kok. Nah, gitu maksudnya. Jadi apa? Kita minta ampun atas apa-apa yang tidak kita lakukan, yang tidak sesuai dengan yang mereka ucapkan, yang mereka pujikan ke kita gitu. Karena pujian itu kadang melebihi dari yang kita lakukan. Maka doanya seperti itu. Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun. Ya, jangan engkau siksa aku ya atas yang mereka ucapkan. Ya. Dan ampunilah apa-apa yang tidak aku lakukan. Tidak sebagaimana yang mereka katakan gitu. Yang mereka pujikan kepada saya. Intinya seperti itu. Itu doanya. Ya. Nah, ditambah lagi yang ketiga, ya, disempurnakan. Waj'alni khairam mimma yadunnun. Dan jadikanlah aku lebih baik dari yang mereka persangkakan. Ya. Orang ini, ya kan misalkan kita dipuji, ya. Si fulan itu, ya, ilmu agamanya tinggi, ya mudah-mudahan ya, lebih tinggi lagi ilmu kita nantinya. Nah, itu doa yang Allah ajarkan kepada kita. 3 doanya ya. Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun waghfirli ma la ya'lamun. Ya. Waj'alni khairam mimma yadunnun. Oke, baik. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sudah 17.30. Kurang lebihnya mohon maaf. Ada wallahu yang kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.